Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang beberapa suku di Indonesia yang identik dengan khodam macan. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sahabat semuanya, kita bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi di Bapak Pami Channel. Ya, semoga sahabat BFC semua yang menonton video ini dan dimanapun sahabat BFC semua berada, kita akan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa suku yang ada di Indonesia yang identik dengan khodam macan. Karena di Indonesia ini memang beberapa suku itu erat sekali dengan namanya khodam macan, baik itu macan putih maupun macan loreng ataupun macan kumbang gitu. Jadi memang dalam hal spiritual, dalam supranatural gitu kan, dalam ilmu magis lah kita bilang, mistis gitu, memang Indonesia ini terkenal dan memang identik lah dengan namanya khodam macan itu. Nah, tapi ada beberapa suku yang BFC memang pahami dan juga dari beberapa pengalaman, misalnya dari penerawangan, sahabat-sahabat BFC yang ada di Indonesia inilah kita bilang kan, yang memang komen-komen bertanya, dan itu kan pastinya sukunya berbeda-beda gitu, dan memang dari hasil penerawangan itu juga bisa BFC dapatkan informasi bahwasanya wah, suku ini berarti identik nih juga pekat dengan namanya khodam macan gitu. Mungkin ya leluhur-leluhur kita juga menggunakan khodam-khodam seperti ini untuk melakukan pagar gaib dan kewibawaan segala macam lah gitu kan. Jadi sehingga beberapa suku di Indonesia ini kental dan memang erat sekali dengan namanya khodam macan, sehingga banyak sekali peminat yang memang menyukai khodam macan itu. Jadi untuk yang pertama ini kita bukan berarti kita mungkin kan biasanya gitu kan, misalnya urutan nomor pertama suku ini itu udah istilah dibilang kayak yang bisa dibilang paling kuat lah misalnya gitu, di BFC nggak ke arah ke sana, tapi ini BFC urutkan dulu mulai mungkin dari Pulau Sumatera gitu kan, nanti Pulau Jawa, Pulau selanjutnya lah gitu kan. Jadi BFC akan membahas mungkin dari Pulau Sumatera dulu. Pulau Sumatera itu kan beberapa bagian. Jadi yang BFC lihat selama ini yang kuat ataupun yang identik dengan khodam macan adalah suku Minang Padang. Nah, suku Padang itu biasanya identik juga dengan namanya khodam macan. Nah, khodam macan
dan memang mereka juga menguasai silat harimau. Nah, jadi ini unik sekali gitu kan, memang dan biasanya yang menggunakan silat-silat seperti itu macannya macan loreng gitu kan, dan memang itu untuk bela diri. Nah, jadi suku-suku Minang, suku Padang itu memang identik namanya harimau. Nah, dia memang banyak suku-suku Padang juga yang menguasai silat harimau gitu. Lalu itu yang apa namanya? Yang pertama lah kita bilang. Baru yang selanjutnya ada juga masih di daerah masih berkaitan dengan Minang dan suku Melayu lah kita bilang. Daerah Kerinci. Nah, Kerinci baru ya baru daerah turun lagi ke saya ke bawah daerah-daerah eh, Riau itu masih banyak juga yang berkaitan dengan Padang Macan karena memang eh, suku Minang, Padang segala macam itu memang banyak menyebar gitu kan, dan banyak peranakan-peranakan sehingga banyak lah istilahnya bilang menyebar di seluruh Sumatera kita bilang, bahkan sampai ke Jawa juga ada orang-orang Minang gitu. Jadi memang suku Melayu gitu gitu pada umumnya, Padang, baru yang Melayu-Melayu yang lainnya juga kan, itu memang identik namanya Padang Macan. Jadi dari mulai Padang nanti Kerinci, baru Riau, baru ada lagi ya daerah Bangka Belitung gitu. Memang bahkan ada sempat juga filmnya kan, daerah yang dulu ditayangkan di televisi yang menceritakan tentang sebuah desa yang memang eh, para petua-petua ataupun sesepuhnya di desa itu memiliki kemampuan spiritual dan memang menggunakan khoda macan gitu. Nah, jadi untuk wilayah Sumatera itu itulah yang WebC pahami gitu, bahwasanya beberapa suku itu memang memiliki khoda macan, bahkan menguasai silat harimau namanya. Nah, itu. Lalu ke Pulau Jawa itu ada kayak suku Banten, Sunda, memang Jawa itu juga sendiri gitu. Memang banyak itu identik sekali dengan namanya khoda macan, baik itu macan putih, macan loreng, dan memang apalagi apa namanya raja yang tersohor yaitu raja ataupun Prabu Siliwangi gitu kan dari Pajajaran, itu memang banyak memiliki khoda macan, sehingga anak cucunya juga yang menyebar, yang keturunannya di daerah Pulau Jawa itu juga memiliki khoda macan. Nah, turun-turunannya itu banyak memang dari suku Jawa, Sunda, dan Banten yang memiliki khoda macan. Nah, tapi memang berbedanya mungkin sekarang mungkin dari energinya aja gitu, dan memang banyak juga jenis-jenis khoda macan ini kan, misalnya sama kayak kita juga pahmi misalnya, baru sipolan sama manusia, cuman kan karakternya, energinya kan berbeda. Nah gitu, jadi seperti itu juga mereka gitu, khoda macan ini nggak hanya satu, banyak jumlahnya, dan tergantung seperti apa karakternya dan tergantung seperti apa energinya, sehingga eh, apa manfaat ke tubuh manusia yang didampingi juga berbeda-beda kan gitu. Jadi nah itu untuk Pulau Jawa. Lalu ke Kalimantan, suku saya sendiri Kalimantan, Banjarmasin, dan Kalimantan ini juga memang identik dengan namanya khoda macan, dan khoda macan ini juga sering digunakan untuk seperti hampir sama-sama Padang tadi itu silat harimau, juga banyak orang-orang Kalimantan yang menguasai silat-silat gaib bahasanya. Nah, jadi menggunakan kodam-kodam macan, bertarung layaknya seperti macan gerakannya gitu. Nah, jadi di silat gaib ini juga bukan hanya ya, tapi identik lah dengan macan. Bahkan ada dulu di zamannya mungkin tahun 80-an, tahun 90-an yang memang BFC juga belum lahir, bahkan usia saya, paman saya itu juga masih banyak yang belajar ilmu seperti itu, silat-silat gaib itu gitu. Tapi memang untuk saat ini, sekarang ini di wilayah BFC yang memang keturunan dari Kalimantan juga gitu kan, sudah mulai memudar untuk dalam hal menguasai silat-silat seperti itu. Nah,
Tapi kalau mungkin di daerah Kalimantan aslinya, di misalnya di Pulau Kalimantan itu mungkin masih banyak gitu, bahkan di sana juga banyak seperti pengajian-pengajian yang memang membahas tentang kebatinan dan segala macam gitu. Ya itu sering Bibci lihat mungkin melalui YouTube, melalui video-video teman-teman yang ada di sana gitu. Memang kegiatan orang itu seperti maulidan segala macam, kajian spiritual itu banyak. Berbeda dengan mungkin di daerah saya memang banyak orang-orang Kalimantan, Banjarmasin, suku Banjarmasin, suku Kalimantan, orang-orang Banjar yang di sini, dan memang ada juga yang masih apa namanya, yang membuka seperti torikot-torikot dan segala macam gitu kan, yang memang untuk menguasai ilmu kebatinan masih ada, cuman tidak sepekat ataupun tidak sekental di Pulau Kalimantan asli gitu kan, Pulau Kalimantan lah, karena kami ini saya turunan sehingga uh, tidak sekental bagaimana di Pulau Kalimantan. Nah, jadi ya mungkin itulah yang bisa Bibce sampaikan pada video kali ini mengenai uh, suku-suku yang memiliki ataupun yang erat dengan Kodam Macan. Mungkin ini saja yang bisa Bibce sampaikan. Semoga apa yang Bibce sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat Bibce semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.